pada prinsipnya sumber dana dari perusahaan itu kan berasal dari kewajiban ya, utang ya, sumber dana perusahaan ya, kewajiban utang sama modal. Nah di sini kenapa perlu utang itu dianalisa? Ya salah satunya ini yang salah satunya itu yang terkait dengan kasus Enron ya. Utang itu bisa dibunyikan. Jadi perusahaan punya utang yang besar, tapi itu bisa tidak tidak muncul ya, tidak tercatat di neraca itu. Nah itu salah satunya ya itu. Jadi kalau Anda misalkan ya ini dia. Oke ya, ini babnya sudah kelihatan semua ya. Nah, kalau misalkan Anda melihat ada satu perusahaan itu ya, utangnya kecil sekali, ya, utangnya, apalagi utang jangka panjangnya rendah sekali. Itu jangan buru-buru percaya ya. Karena ada banyak skema yang bisa digunakan untuk supaya utang atau pinjaman yang dalam jumlah besar itu tidak bisa kelihatan. Misalkan saja ya, perusahaan kan perlu pabrik. Nah, perlu pabrik itu kan perlu investasi yang besar, sehingga perlu menerbitkan surat utang ya, utang obligasi itu. Tapi bisa saja nanti surat utangnya, utang yang obligasi yang ada di perusahaan itu tidak muncul di neraca, seolah-olah utangnya itu rendah ya itu. Nah, nanti kita akan bahas ya skema apa saja ya yang membuat supaya utang itu tidak muncul. Nah, kita nanti menganalisa. Nah, itu bisa dilihat di mana utang-utang di neraca tidak ada, tapi bisa dilihat di bagian mana. Kemudian yang terkait sumber modal kan ada kewajiban ya. Yang kemudian yang kedua yang terkait dengan modal saham ya, modal saham. Nah, ini juga perlu dicermati karena begini, karena ada beberapa karakteristik tertentu ya, modal itu yang sebenarnya itu lebih mirip kewajiban ya, modal saham itu ya sebenarnya itu lebih mirip kewajiban, masuk ke dalam kewajiban, hanya terkait dengan saham. Misalkan saja saham preferen ya, saham preferen itu punya hak untuk bisa ditebus. Ya bayangkan saja perusahaan menerbitkan saham preferen, terus si pemegang saham berhak untuk supaya sahamnya itu dibeli kembali oleh perusahaan. Kapanpun si pemegang saham mau. Nah ini kan sebenarnya lebih mirip sebagai utang gitu ya. Ya nanti kita akan lihat ya itu. Ya kemudian juga penting juga ya yang terkait dengan pengaruh dari dilusi saham ya. Dilusi. Jadi kalau saham itu kan ada laba per lembar saham ya. Laba per lembar saham itu bisa berkurang ya kalau perusahaan itu menerbitkan saham lagi. Sehingga saham yang beredar itu jumlahnya bertambah. Kalau saham yang beredar jumlahnya bertambah kan jadi pembaginya banyak ya. Sehingga laba per sahamnya jadi lebih kecil. Jadi di sini yang perlu nanti dicermati misalkan saja utang obligasi ya.
utang obligasi punya hak konversi ke saham biasa? Tidak. Nah, kalau ada utang obligasi punya hak untuk dikonversi ke saham biasa, ya misalkan begitu ya. Nah, itu berpotensi nanti laba per lembar sahamnya jadi turun gitu ya. Oh ya, ini mengenai buku Subramanyam ya, mengenai buku Subramanyam ini, apakah sudah ada yang beli, ada yang punya? Kalau seandainya belum, ya, kalau seandainya belum, kebetulan ini saya ada PDF-nya ya, PDF-nya. Meskipun PDF-nya itu teksnya bahasa Inggris ya, tapi nanti bisa diakal-akali ini supaya nanti teksnya jadi bahasa Indonesia ya. Kan sekarang ada Google Translate bagi mereka yang kesulitan ya. Nah, itu. Ya meskipun tidak tepat banget ya. Ya tidak akurat banget ya. Tapi ya sedikit banyak ya bisa membantu lah sedikit-sedikit. Nah, ini pun juga saya dapat juga dari searching di Google ya ini. Sebenarnya Anda juga bisa ya searching di Google ya. Subramanyam edisi 11 itu ya ini. Ini bisa searching di Google. Tapi kalau nanti Anda mau ya nanti saya ada ini ya. Kebetulan saya dapat, nah itu ini ya, saya buka dulu. Nah ini ya, saya buka dulu. Oke. Nah ini adalah yang edisi 11 ya. Kebetulan saya bisa dapat ini ya. Ya kalau nanti ada yang mau mencari sendiri ya bisa ya di searching di Google ya. Kata kuncinya analisa financial ya tentunya dalam bahasa Inggris ya. Financial statement analysis ya. Kemudian Subramanyam ya. 11 edition. Alamat URL-nya aduh saya lupa ya, kemarin harusnya saya kasih aja. Nah, ini satu buku ini ya. Ya, ini satu buku. Tapi kalau yang bahasa Indonesia saya nggak bisa. Tapi ini bisa lah diakali nanti ya. Oke, kita sekarang di bab 3. Ini sebenarnya saya mau pakai PowerPoint ya, tetapi karena PowerPoint-nya itu edisi yang ke-10, jadi agak berbeda sedikit. Jadi untuk yang pembahasan yang awal ya, nanti saya mau pakai ini dulu ya, pakai ambil dari buku. Ya.
Oke ya, ini mengenai analisa aktivitas pendanaan.